Makna daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Yang kedua daripada 3 bagian adalah ketaatan-ketaatan. Yang pertama telah disebutkan bahwa niat tidak berpengaruh terhadap perbuatan maksiat. Bagaimanapun baiknya niat, tetap kada akan bisa merubah kedudukan maksiat itu menjadi taat. Maksiat tetap maksiat. Nah, bagian kedua, ketaatan-ketaatan. Dan itu bertalian erat dengan niat dalam pokok sahnya. Taat tidak akan sah kalau tidak ada niat. Jadi niat itu bertalian erat dalam pokok sahnya ibadah, sahnya taat, dan dalam berlipat ganda keutamaan. Kita sudah mengetahui bahwa satu perbuatan kebaikan dibalas Allah 10 sampai 700 sampai seterusnya. Nah, berlipat gandanya pahala yang didapat dengan satu kebaikan itu adalah tergantung banyaknya niat yang dimasukkannya dalam satu perbuatan taat itu. Jadi gunanya niat dalam hal taat ada 2. Pertama, niat adalah pokok daripada sahnya taat. Yang kedua, niat yang baik bisa menimbulkan lipat ganda pahala satu perbuatan taat tadi. Adapun pokok maka itu adalah bahwa ia berniat dengan ketaatan tersebut untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu pokok, tidak lainnya. Berniat dengan ketaatan tersebut untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka jika ia berniat karena ria, karena bukan untuk ibadah kepada Allah, maka jadilah taat tersebut menjadi maksiat. Nah, jadi ini niat bisa merubah taat menjadi maksiat. Perbuatan yang mestinya dapat pahala, tapi niatnya salah, bisa menjadi dosa. Maka jika ia berniat karena ria, maka jadilah taat tersebut menjadi maksiat. Bersedekah contohnya. Sedekah adalah perbuatan taat. Akan berpahala, akan sah, diterima Allah artinya apabila diniatkan ibadah. Bila diniatkan menjunjung perintah Allah, diniatkan mencari keridhaan Allah, maka sedekah tadi menjadi taat yang berpahala. Tapi apabila sedekah itu diniatkan dengan bukan ibadah, nah maka sedekah tadi bukan mendapat pahala tetapi mendapat dosa karena niatnya yang salah. Adapun berlipat ganda keutamaan, maka dengan banyaknya niat yang baik, maka ia memperoleh pahala dengan setiap niat. Ia bersedekah umpamanya tadi, niatnya menjunjung perintah Allah atau untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, dapat pahala sudah 10.
Ditambahnya lagi niat yang lain pada itu nang baik niatnya, arti niat nang baik itu niat nang kada bertentangan dengan ibadah. Semakin banyak niat-niat yang baik dimasukkan dalam niat yang utama, maka semakin banyak ganjaran yang diterima. Karena setiap niat adalah suatu kebaikan. Kemudian setiap kebaikan berlipat ganda sampai 10 lipat, seperti yang disebutkan dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa kitab disebutkan cara untuk bersedekah, misalnya kayak apa sedekah itu supaya dapat pahala yang banyak, yang berlipat ganda. Para ulama menulis, para ulama mengajarkan kepada kita setidak-tidaknya ada 20 niat yang bisa dimasukkan dalam satu sedekah. Kita memberi orang sebungkus nasi harga 5.000 rupiah umpamanya, itu bisa dimasukkan di situ 20 niat atau bahkan lebih dari 20 niat. Mereka menjelaskan bahwa sedekah itu niat yang pertama adalah imtitsalu amrillah ta'ala, menjunjung perintah Allah ta'ala. Al-Quran, Al-Hadis banyak menyuruh agar kita bersedekah. Lalu kita bersedekah. Nah, kita menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bisa diniatkan dengan sedekah itu ibtigha'a mardhatillahi ta'ala. Jadi bersedekah ini tujuanku adalah pertama menjunjung perintah, yang kedua supaya dapat ridha Allah. Karena dalam banyak hadis Allah sangat senang kalau hambanya itu bersedekah. Allah sangat gembira kalau hambanya bersedekah. Nah, jadi kita niatkan dengan sedekah ini memperoleh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 sudah niatnya. Sebuting tadi dapat 10, ini 10, 20 sudah. Yang ketiga, tujuan kita bersedekah itu, niat bersedekah itu izalatul bukhli min qalbi, menghilangkan sifat bakhil dari hati. Sifat bakhil, sifat yang wajib dihilangkan dari hati setiap orang yang beriman. Karena itu sifat yang tercela, sifat yang membinasakan. Nah, jadi dengan sedekah ini kita niatkan juga untuk menghilangkan kikir di dalam hati, menghilangkan bakhil dalam hati. 3 sudah niatnya bersedekah. Yang keempat, kita niatkan dengan sedekah itu idkhalus surur ala qalbi akhihil muslim. Niat bersedekah itu adalah menggembirakan hati saudara kita yang muslim. Amalan yang sangat besar pahalanya adalah menggembirakan orang muslim. Nah, kita bersedekah supaya inya gembira, supaya inya senang. Yang kelima, kita niatkan bersedekah itu jabrul khatir, menutupi kekecewaan saudara kita muslim, mengurangi kesedihannya, mengurangi duka laranya. Kita beri sedekah. Yang keenam, bisa juga diniatkan dalam bersedekah itu raja doa ilmu tasaddaq anhu, kita mengharapkan doa orang yang menerima sedekah itu. Anjak orang yang memintaan di kartak-kartak tuh,
Kita timbai duit, nah, terima kasih dan selamat, panjang umur, sehat badan, murah rezeki sampai tujuan. Nah itu doa ngarannya, doa kepada nang memberi sedekah itu. Bersedekahnya berapa? Paling-paling Rp1.000 ditimbai, doanya sering banyakan. Sebuting aja kabul, lebihan susah Rp1.000 itu. Mengharapkan doa orang yang diberi sedekah. Yang ketujuh, diniatkan dengan sedekah itu taisiruhu 'alat ta'ah, memudahkan saudaranya itu untuk berbuat taat. Kita bersedekah lawannya duit atau bersedekah lawannya pakaian, nyamannya berbuat taat kepada Allah. Nyaman kawan kita itu ini berbuat ibadah kepada Allah. Yang kedelapan, niatnya bersedekah itu raja syafaatihi yaumal qiyamah, mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat. Di hari kiamat kaina Allah berseru, wahai orang-orang fakir miskin yang takwa kepada Allah, siapa-siapa yang pernah memberi sedekah kepada engkau, bawalah dia ke dalam surga. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang fakir miskin yang takwa itu di akhirat mereka ada punya daulah, mereka ada punya kekuasaan. Kekuasaannya apa? Mereka bisa menarik orang yang berbuat baik kepada mereka selama dalam dunia untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi kita bersedekah kepada fakir miskin termasuk juga diniatkan mengharapkan syafaatnya di hari kiamat kaina. Yang kesembilan, ighrasu hubbihi fi qalbihi, menanamkan kecintaannya di dalam hati. Menanamkan kecintaan di dalam hati. Dulunya inya kada kenal lawan kita, dulunya inya kada tahu lawan kita, dulunya inya benci lawan kita, dulunya inya marah dengan kita. Dengan adanya sedekah yang kita beri ini supaya dia cinta lawan kita. Karena mencintai orang muslim adalah perbuatan ibadah. Benci kepada orang muslim perbuatan maksiat. Nah, dengan sedekah ini kita berharap timbul di hatinya mahabbah kepada kita. Mahabbah, kecintaan kepada kita. Karena mencintai orang yang beriman itu adalah satu ibadah. Yang ke-10, bisa diniatkan dengan sedekah itu syukru ni'matillah, mensyukuri nikmat Allah. Kita dapat Rp10.000 rezeki, kita berikan 2.500, itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat rezeki yang diterima. Yang ke-11, kita niatkan dengan sedekah itu talabu ziyadah minallah, menuntut tambahan daripada Allah. Kita hari ini dapat rezeki misalnya 10 ribuannya, maka kalau cukup 10 ribu nih kita segan di rumah, nah kita berikan 2.500 untuk sedekah dengan mengharapkan agar ditambah Allah rezeki untuk kecukupan hari ini. Karena Rasul bersabda, mana qasamalun min sadaqah, harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Yang ke-12, diniatkan lagi dengan sedekah itu tathiru malihi minasyubhah, membersihkan harta daripada syubhat. Ini harta yang kita dapat ini macam-macam. Kalau tentu 100% halal, ada syubhatnya. Nah, kita niatkan dengan bersedekah ini harta kita dibersihkan dari yang subhat itu. Yang ke-13, dengan sedekah kita berniat itfa'u ghadabir Rabb, memadamkan kemarahan Allah. Bersedekah niat mudahan Allah kada sarik lawan aku.
mudahan Allah kada benci lawan aku. Nah, bersedekah niatnya itu. Yang ke-14, raja'a barakatis sadaqah bihusnil khatimah. Yang ke-14 bahwa dia berniat dengan sedekah itu agar matinya husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan sedekah itu tadfa'u mitatassu. Sedekah itu menolak mati jahat. Orang yang gemar bersedekah itu terhindar dari mati jahat. Nah, jadi kita berharap dengan bersedekah ini supaya kita husnul khatimah niatnya. Yang ke-15, niat bersedekah itu daf'ul bala, agar terhindar daripada bala. Yang ke-16, niat bersedekah itu hifzul fakir min ghibatihi. Kita menjaga si fakir miskin ini jangan sampai menggibah kita. Ini kena mengkada diberi padahalnya aku pemalar macam-macam nih. Padahalnya aku kikir lah padahal beri 10.000 niat supaya ia jangan menggibah kita. Karena mun menggibah kita berdosa kena inya. Nah, jadi kita memeliharakan inya daripada dosa. Kita bersedekah niat supaya inya jangan menggibah kita. Yang ke-16, yang ke-17, niatnya lagi bersedekah itu adalah ada'u haqqil fakir. Menunaikan hak orang fakir. Karena setiap harta yang kita miliki itu di situ ada hak orang fakir. Hak melihat inya, hak mendengar, hak mencium. Kita bisin motor lewat kalau lalang di hadapan orang fakir, kasihannya hendak coba buat di situ ada juga hak. Kita makan yang nyaman-nyaman di situ ada haknya melihat kita makan yang nyaman-nyaman, hak mata. Kita beri sedekah niat menunaikan hak orang fakir. Yang ke-18, izalatu hubbil mal fi qalbi. Menghilangkan cinta harta di dalam hati. Dengan bersedekah ini niat supaya cinta harta dalam hatiku ini hilang atau berkurang sekada-kadanya. Yang ke-20, yang ke-19, al-istitar minan nar. Al-istitar minan nar, berlindung dari api neraka. Karena Nabi bersedekahlah kamu walaupun sebelah biji kurma, untuk menghindarkan diri dari api neraka. Dengan sedekah ini aku berniat mudahan terlindung daripada api neraka. Nah, yang ke-20, bersedekah ini adalah tujuannya untuk menyenangkan, menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu paling kada 20 itu. Bahkan masih banyak sampai 100 niat lagi ada bersedekah itu. Nah, namun sudah tahu itu kita bahwa bersedekah tadi makin banyak niat makin banyak pahala, makin banyak niat makin banyak ganjaran di sisi Allah. Mau kada mau kita setiap kali bersedekah kita tahan dahulu satu mat, kita hadirkan hati kita untuk berniat tadi. Niatakan dalam hati. Nah, para ulama menjelaskan pula bagi mereka-mereka yang kada mengerti dengan niat-niat kebaikan tadi, bagi mereka-mereka yang kada paham dengan niat-niat yang hasanah tadi, mereka dianjurkan untuk berniat nawaitu bihadhihi sadaqah kama nawa ibadullah as-salihun. Aku berniat dengan ini sedekah sebagaimana berniatnya hamba-hamba Allah yang saleh. Mencakup semuaan sudah. Sahaja aku bersedekah dengan niat sebagaimana niat orang-orang yang saleh.
Di dalam kitab Manhajus Sawi disebutkan bahwa lebih baik lagi kalau kita bersedekah, sahajaku bersedekah dengan niat sebagaimana yang diniatkan oleh Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam. Nah, mencakup sudah semuaan itu. Mengkalawasan menghadirakan 20 perkara ini nah. Jadi ringkas saja lagi. Cuma sekadang-kadangnya tahu dahulu bahwa itulah yang diniatkan oleh para ulama-ulama dahulu bersedekah. Itu niatnya. Nah, jadi sahnya ibadah, maksudnya diterimanya ibadah itu tergantung kepada niat. Kemudian berlipat gandanya ganjaran ibadah tergantung kepada banyaknya niat-niat yang baik dimasukkan dalam pokok niat tadi. Niat pokok tuh kada boleh hilang, menjunjung perintah Allah atau mencari keridhaan Allah. Itu niat pokok. Setiap kali kita beribadah, niat pokoknya adalah menjunjung perintah Allah atau mencari keridhaan Allah atau mendapatkan keridhaan. Itu niat pokok. Selanjutnya tambahi lagi niatnya nang apakah? Asal jangan bertentangan dengan ibadah itu. Asal kada bertentangan dengan keridhaan Allah, kada bertentangan dengan perintah Allah. Kemudian setiap kebaikan berlipat ganda sampai 10 lipat seperti yang disebutkan dalam hadis. Nah, jadi tadi misal kita bersedekah tadi niatnya 20 kali 10 berapa? 200 dapat pahala. Dapat 200 pahala. Padahal duitnya 1.000 rupiah aja disedekahkan. 1.000 rupiah aja dapatnya berapa? 200 pahala. Namun kita niatnya macam tadi. Bisa hendak memberi makan orang, hendak memberi jamuan kepada orang. Nah, esok kena aku hendak nukar nasi bungkus 10 bungkus, hendak memberi jamuan kepada orang, hendak memberi makan orang. Nah, niatakan dulu. Kita hadirkan niat-niat yang baik supaya memberi makan orang itu penuh dengan ganjaran yang berlipat ganda. Contohnya adalah duduk di masjid. Duduk di masjid. Sesungguhnya itu adalah ketaatan. Duduk di dalam masjid itu ketaatan sudah. Kita duduk di masjid sudah ibadah ngarannya. Dan mungkin diniatkan kepada niat yang banyak sehingga ia menjadi termasuk amal orang-orang yang muttaqin dan dengannya mencapai derajat orang-orang yang muqarrabin. Nah, makanya mau kita kada tahu kita ketinggalan lawan orang-orang yang muqarrabin itu. Kita bersedekah yang betimbe duit berniat aja gen kada salah. Nah, ada orang berniat. Jadi derajat kita di sisi Allah ketinggalan dengan orang-orang yang alim, yang mengetahui itu. Kita memberi makannya orang 10 bungkus, orang yang tahu berilmu 10 bungkus, tapi nilainya kada sama. Kenapa? Karena kita ada tahu aturan-aturan niatnya itu. Nah, kalau kita tahu bukan ini niatnya, kita akan bisa mencapai derajatnya orang-orang yang muqarrabin. Duduk di masjid contohnya, yaitu satu, bahwa ia meyakini bahwa masjid adalah Baitullah dan bahwa orang yang memasukinya adalah berziarah kepada Allah, maka ia berniat ziarah kepada Tuhannya karena mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man qa'ada fil masjid faqad zarallah wa haqqun 'alal mazur ay yukrima zairah." Artinya barang siapa duduk di masjid maka ia telah mengunjungi Allah Ta'ala, dan mesti atas orang yang dikunjungi, Allah maksudnya, memuliakan orang yang mengunjunginya. Nah, jadi kita ke masjid duduk, pertama niat kita apa? Ziarah kepada Allah. Bila kita niat ziarah kepada Allah, Allah pasti akan menghormati tamunya. Allah pasti memuliakan tamunya. Mungkin kita kada ada niat ziarah kepada Allah, ya biasa ya ngarannya.
Yang kedua, niat kita duduk di masjid, misal setengah 12 ke masjid dia duduk. Menghadang hari Jumat tanggal 12 sudah ke masjid duduk bertengah jam. Niat pertama begitu duduk di masjid tadi ziarah kepada Allah. Yang kedua, bahwa ia menunggu salat setelah melakukan salat. Di masjid datang tahiyatul masjid, kalau kita tuntung tahiyatul masjid duduk menghadangi sembahyang Jumatnya itu umpamanya. Maka duduk tersebut termasuk jumlah penungguannya dalam salat. Dan demikian itu adalah makna firman Allah Ta'ala, warabitu, artinya dan tetaplah bersiap siaga. Duduk kita sembahyang tahiyatul masjid itu menghadang Jumat. Ujar Nabi kita, man jalasa fil masjid yantaziru shalah fahuwa fis shalah wal malaikat taqulu lahu Allahumma ghfir lahu warhamhu ma lam yuhdits. Orang yang duduk di masjid menunggui sembahyang, menunggui masuk waktu duduk di masjid, inya itu hukumnya sembahyang. Hukumnya sembahyang. Dan selama inya duduk menunggu sembahyang tadi, malaikat setiap detik itu mendoakan dia, Allahumma ghfir lahu, ampuni ini orang ya Allah, warhamhu, sayangi ini orang ya Allah, selama ia belum berhadas. Membatal kena wudu, ampi malaikat mendoakan. Jadi kita menunggu sembahyang sejam itu kita setiap detik mendapat doa dari malaikat. Hadis lain mengatakan almar'u fi salatin man tazaraha, seseorang itu dikatakan sembahyang selama dia menunggu sembahyang itu. Tapi di masjid maka duduknya, di warung ada masuk itu. Di masjid, di Kartak ada masuk juga. Di pelatar rumah orang ada masuk juga. Nah, untungnya duduk di warung, dudukan orang kamar hanya ke masjid, dan pada dua dapa lagi masjid. Di warung kan apa-apa pahalanya ada. Ini man jalasa fil masjid, siapa yang duduk di masjid. Ada man jalasa fil warung, ada. Di masjid mana aja nih itu ada warung ya hibak. Orang kamat hanya ke masjidan. Jika di masjid duduk ada pahalanya, ada doa dari malaikat macam-macam. Dan yang ketiga, duduk di masjid itu diniatkan menjadi rahib dengan mencegah pendengaran, penglihatan dan anggota badan dari gerakan-gerakan dan pulang pergi. Sesungguhnya i'tikaf adalah pencegahan dan itu adalah semakna dengan puasa. Dan itu adalah salah satu macam kerahiban. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, rahbaniyatu ummati al-qu'ud fil masjid. Artinya kependitaan umatku adalah duduk di masjid. Kalau pendeta orang lain Islam bisa kada boleh kawin, kada boleh makan ini, kada boleh makan nang binyawa, kada boleh makan macam-macam. Kalau kependitaan dalam umat Nabi kita, duduk di masjid itu sudah termasuk kependitaan. Artinya i'tikaf. Nah, niatkan i'tikaf. Dengan i'tikaf itu kita menahan diri daripada keluar masjid artinya. Yang keempat, niat duduk di masjid itu menetapi cita-cita kepada Allah. Mengharuskan hati untuk berpikir tentang akhirat dan mencegah kesibukan-kesibukan yang memalingkan dari demikian dengan mengasingkan diri ke masjid. Kenapa nak ke masjid? Nak bertanang-tanang, di rumah sibuk, di kantor sibuk, di toko sibuk, nak istirahat, nak tafakur. Nah, itu niat yang bagus. Yang kelima, semata-mata untuk zikir kepada Allah atau mendengarkan zikir kepada Allah dan mengingat-ingat Allah. Duduk di masjid untuk berzikir atau mendengarkan zikir. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, man ghada ilal masjid liyadhkurallaha ta'ala aw yudzakkira bihi kana kal mujahid fi sabilillah
Artinya barang siapa pergi ke masjid untuk zikir kepada Allah Ta'ala atau mengingatkan orang dengan zikir tersebut, maka ia seperti orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala. Apalagi baiknya. Yang keenam, duduk di masjid kita niatkan bahwa ia bermaksud memberi faedah ilmu dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena masjid itu tidak sunyi dari orang yang berbuat kejelikan dalam salatnya atau berbuat apa yang tidak diperbolehkan baginya. Lalu ia menyuruh orang tersebut berbuat perbuatan ma'ruf dan menunjukkannya kepada agama. Maka orang itu bersekutu dengannya dalam kebaikan yang diketahui darinya, maka berlipat ganda kebaikannya. Niatkan duduk di masjid itu, kalau kita mampu, kalau kita bisa, hendak memberitahu orang yang kada tahu tentang agama. Yang ketujuh, bahwa ia memperoleh saudara fillah. Ke masjid ini tujuanku supaya juga aku dapat kawan yang karena Allah. Supaya dapat kawan yang karena Allah. Sesungguhnya demikian itu adalah ghanimah dan simpanan untuk negeri akhirat. Masjid adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang mencintai karena Allah dan di jalan Allah. Yang kedelapan, bahwa ia meninggalkan perbuatan dosa karena merasa malu kepada Allah Ta'ala dan merasa malu berbuat di Baitullah apa yang mengerusak kehormatannya. Aku ke masjid ini tujuanku juga apa? Untuk menghindari dosa. Karena kalau di masjid aku aman daripada berbuat dosa. Aku kada wani merusak kehormatan masjid dengan berbuat dosa. Nah, jadi tujuan ke masjid adalah untuk menjaga diri daripada perbuatan dosa. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa membiasakan pulang pergi ke masjid, niscaya ia dianugerahi oleh Allah Ta'ala 1 dari 7 macam. Orang ini biasa pulang pergi ke masjid, bulang bulik lain kaum tuh tugasnya nang kada kaum, nang orang biasa. Yaitu niscaya dianugerahi oleh Allah Ta'ala salah 1 dari 7 macam, yaitu saudara yang diperoleh jajaran Allah. Kita akan mendapat saudara fillah ngarannya, atau rahmat yang diturunkan, atau ilmu yang menjadikan pandai, atau kalimat yang menunjukkan kepada petunjuk, atau memalingkannya dari keburukan, atau meninggalkan dosa karena takut atau malu. Itu pasti didapat salah 1 itu daripada orang-orang yang selalu pulang pergi ke masjid. Nah, jadi ada 8 macam niat. Sekada-kadanya bisa lebih. Kalau kita masuk masjid, duduk di masjid, niat kita seperti itu, kita akan dapat nilai 8 kali 10. 80 artinya. Inilah jalan memperbanyak niat. Cuma nang kada tahu, nang belum bisa, jangan hendak maulah seorang niat itu. Karena ukuran pokoknya itu adalah yang pertama tadi, menjunjung perintah Allah atau ingin mendapatkan keridhaan Allah. Itu pokoknya. Jadi apa niat-niat selanjutnya cocok kada lawan keridhaan Allah. Cocok kada lawan imtisal amrillah, menjunjung perintah Allah. Nah, jadi kalau kada cocok kada kawa diulah niat. Jadi pedoman dasar niat selanjutnya yang banyak itu mesti sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan perintah Allah, maka itu pokoknya. Inilah jalan memperbanyak niat, dan kiaskanlah, bandingkanlah dengannya setinggal perbuatan taat dan mubah. Para ulama menjelaskan contoh orang menghadiri majelis ilmu. Orang mulai rumah hendak ke pengajian, itu satu kebaikan, satu perbuatan taat.
akan dapat 10. Dapat 10. Cuma kalau ditambahnya niat yang baik bisa sampai dapat ratusan bahkan lebih pahalanya. Nah, ulama mengkiaskan niat-niat yang baik untuk hadir di pengajian itu. Pertama, ujar mereka, kalau kita ke pengajian itu yang kita niatkan adalah menjunjung perintah Allah dan Rasul. Aku turun ke pengajian ini, motivasinya, dorongannya adalah menjunjung perintah Allah. Karena Allah menyuruh menuntut ilmu, Rasul menyuruh menuntut ilmu. Jadi aku menuntut ilmu ini menjunjung perintah Allah. Nah, itu pokoknya. Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah, utlubul ilma walau bisin." Menuntut ilmu agama kewajiban muslim dan muslimah. Ujar Nabi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu perintah. Jadi menuntut ilmu ini tujuan pertama adalah menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ditambah lagi niat istirdaul malaikah. Aku menuntut ilmu ini tujuannya apalagi untuk menyenangkan malaikat Allah. Malaikat senang bila aku menuntut ilmu. Malaikat gembira bila aku menuntut ilmu. Jadi tujuan menuntut ilmu ini juga menyenangkan malaikat. Rasul bersabda, "Innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'u." Malaikat itu menaruhkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Menaungi orang menuntut ilmu dengan sayap-sayapnya karena senang dengan apa yang dia perbuat. Nah, jadi menuntut ilmu itu bisa diniatkan adalah juga mencari atau mendapatkan kesenangan malaikat. Yang ketiga, kita menuntut ilmu bisa diniatkan ta'zimu sya'airil Islam. Ta'zimu syiaril Islam, membesarkan syiar Islam. Nah, kita menuntut ilmu untuk membesarkan syiar Islam, syiar Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati seseorang. Jadi tujuan kita menuntut ilmu juga adalah menghidupkan syiar Islam. Yang keempat, kita menuntut ilmu ini apa tujuannya lagi? Asyukru ala ni'mati sihhati wal farag. Kita bersyukur dapat nikmat sihat dan kelapangan. Wal hidayah dan hidayah dari Allah. Kita bersyukur dapat nikmat sihat. Yang kedua dapat nikmat lagi apa lapang. Yang ketiga dapat nikmat hidayah. Nah, jadi aku turun ke pengajian ini mensyukuri itu. Banyak orang nang sihat, lapang, tapi kadang dapat hidayah. Kada kawan nuntut ilmu. Orang dapat hidayah tapi sibuk, kada kawan nuntut ilmu. Orang dapat hidayah tapi sakit, kada kawan nuntut ilmu. Nah, kita sihat, kita lapang, kita dapat hidayah, itu nikmat yang sangat besar. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini mensyukuri itu. Yang kelima, kita niatkan dalam menuntut ilmu itu ifrahul walidain, menyenangkan orang tua, menggembirakan orang tua. Mun ada orang tua nang kada gembira, anaknya nuntut ilmu, orang tua kada pintar itu ngarannya. Nah, ifrahul walidain, kita niatkan menyenangkan hati orang tua, terutama yang sudah wafat. Rasulullah bersabda, "Innar rajul la yasurru bi salahi waladih fi qabri." Seseorang dalam kubur itu sangat gembira melihat anaknya itu berbuat kebaikan. Sangat gembira. Yang keenam, kita menuntut ilmu tujuannya apalagi ifrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyenangkan Nabi kita.
Nabi sangat senang kalau melihat umatnya itu menuntut ilmu agama. Nabi sangat gembira kalau umatnya itu menuntut ilmu agama atau berbuat amal kebajikan lainnya. Nah, yang ketujuh, ifrahul aqarib minal amwat, menggembirakan keluarga-keluarga yang sudah matian. Rasul bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khaira istabsyaru. Ujar Nabi, amal perbuatan kalian itu ditampayakan lawang kula-kula ikam nang dikubur itu nah. Amun amal ikam baik sukaan mereka. Sepupu kita, marina kita, kamanakan kita dalam kubur, kalau melihat amal kita ini baik, gembira mereka. Nah, jadi kita menuntut ilmu tujuannya salah satunya adalah menyenangkan keluarga-keluarga yang sudah wafat. Yang kedelapan, orang menuntut ilmu tujuannya talabur rahmah wal maghfirah, menuntut ampunan dari Allah, menuntut rahmah dari Allah. Kenapa turun ke pengajian? Tujuannya supaya hapus dosa-dosa. Kenapa turun ke pengajian? Supaya hilang dosa-dosa, diampuni Allah. Karena Sayyidina Umar pernah berkata, innar rajul la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz dzunub mislu jibali tihamah fa idza sami'a al-'alima khaba wastarja'a an dzunubi wa ansarafa ila manzilihi wa ma alaihi dzunub. Seseorang itu keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya penuh dengan dosa-dosa seperti gunung-gunung yang ada di Tihamah. Manakala dia mendengar orang ceramah, mendengar si alim menyampaikan hadis-hadis Nabi tentang dosa, tentang macam-macam, dia sedih. Dia sedih. Begitu dia pulang sampai ke rumah, tidak ada lagi atasnya dosa sedikit jua pun. Nah, itu orang yang hadir di majelis ilmu. Yang kesembilan, tujuan ke majelis ilmu adalah al-khuruj fi sabilillah, berangkat sabilillah. Orang yang menuntut ilmu, andai kata dia mati, mati syahid. Matinya mati syahid. Karena orang yang berangkat menuntut ilmu itu sama dengan berangkat fi sabilillah. Jadi tujuanku menuntut ilmu ini adalah berangkat di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ujar Nabi kita, siapa yang berangkat ke majelis ilmu, dia itu ngarannya berangkat di jalan Allah fi sabilillah sampai dia kembali. Nah, yang ke-10, tujuan kita ke majelis ilmu itu apa? Istima'u kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wal auliya wal ulama. Tujuan kita adalah untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan perkataan para aulia dan ulama-ulama. Nah, 10 niat dalam sekali berangkat menuntut ilmu. Nah, jadi kiaskanlah dengannya setinggal perbuatan taat dan mubah, karena tidak ada daripada ketaatan melainkan ia memungkinkan niat yang banyak. Setiap kali ada taat itu pasti kawan niat yang banyak. Dan sesungguhnya ia hadir dalam hati seorang mukmin dengan kadar kesungguhannya dalam mencari kebaikan dan persiapannya baginya dan pikiran padanya. Tergantung kita aja lagi. Nak banyak pahala, banyakin niatnya. Maka dengan inilah amal perbuatan bersih dan kebaikan-kebaikan berlipat ganda.